Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, hayatuhu kadzal kalamu sam'u summa al-bashar bidhi atana sam'u. Hayatuhu, sifat hayatnya Allah, kadzal kalamu, demikian pula sifat kalam, as-sam'u, dan sifat sama', bahwa Allah maha mendengar. Summal basar, kemudian sifat basar, bahwa Allah maha melihat. Bidhi, dengan inilah al-basar, juga sifat lainnya, atana, telah datang kepada kita, as-sam'u, oleh syara'. As-sam'u ay asy-syara'u, oleh syara', oleh syariat. Artinya pada bait ini Syekh Ibrahim Al-Laqani hendak menetapkan bahwa Allah wajib syar'an wa aqlan, secara syara' juga secara akal, bersifat dengan sifat hayat, juga bersifat dengan sifat al-kalam, as-sama' dan al-basar. Ini termasuk di antara sifat apa? Ma'ani, sifat al-ma'ani. Al-hayatu, sifat hayat. Sifatu ma'nan adalah sifat daripada sifat ma'ani, sifat daripada sifat al-ma'ani. Allah Ta'ala, dan dia Allah Ta'ala, mausufun, disifati dia Allah bil hayati, dengan sifat hayat, al-azaliyati, yang azali, yang tiada bermula, al-abadiyati, yang tiada habis. Sifat hayat Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Wa hayatuhu, dan hayatnya Allah, laisat kahayati ghairihi, bukan seperti sifat hayat selainnya, minal ahya'i, dari segala yang hidup. Fahayatuna, maka sifat hayat kita, bisababi ruhin, dengan sebab ruh, fi jasadin, dalam jasad, min mukhin, dari mukh itu yang ada dalam tulang, apa namanya, sumsum. Yang disebut jasad itu yaitu suatu yang tersusun daripada apa? Ini dia mukh. Wa azmin, dan tulang. Wa asabin, dan tendon. Tendon. Itu yang semacam oli gitu, pelicin pada apa? Tulang. Di sini persendian itu ada olinya. Itu oli, tendon, itu namanya asab. Walahmin, dan dari daging. Ghairi dzalika, dan selain daripada itu, termasuk darah. Nah, jadi sifat hayat kita dengan tubuh yang tersusun dari perkara-perkara tersebut. Wa amma hayatullahi, dan adapun hayat Allah, falaisat musyabihatan, maka tidaklah menyerupai oleh hayat Allah li hayati ghairihi, bagi hidup atau hayat selain Allah. Fahiyya, maka dia sifat hayat Allah, hayatun, itu hayat, la biruhin, bukan dengan ruh, wala bi'azmin, dan tidak dengan tulang, wala bi'asabin,
dan tidak dengan tendon, wala bilahmin dan tidak dengan daging, wala bighairiha dan tidak pula dengan selainnya daripada itu, min lawazimil hudusi dari tuntutan atau kemestian kebaharuan. Sifat hayat Allah tidak baharu. Itu tadi di awal disebutkan azaliyatun abadiyah. Itu artinya bahwa sifat hayat Allah tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun. Fahayatuhu, maka sifat hayatnya Allah, sifatun itu sifat, azaliyatun yang azali, abadiyatun yang abadi, wajibatun yang wajib, itu sifat hayat lahu bagi Allah Ta'ala. Ai artinya sabitatun lahu, artinya tetap, itu sifat hayat lahu bagi Allah. Yaqtadi yang menuntut, ittisafuhu bersifatnya Allah biha dengannya hayat, sihhatat tisafihi akan kebenaran bersifatnya Allah, bil ilmi dengan sifat ilmu, wal qudrati dan qudrah, wal iradati dan iradah. Jadi sifat hayat itu menuntut kepada sahnya bersifat Allah dengan sifat al-ilmu wal qudratu wal iradah. Lianna al-ittisafa bihadhihi sifati, karena bersifat dengan ini sifat-sifat al-ilmi wal qudrati wal iradati la yasihhu, tidak sah illa lidzil hayati, kecuali bagi yang memiliki sifat hayat. Nah, jadi sifat hayat ini mewajibkan dengannya akan adanya sifat al-qudrah, al-iradah, al-ilm. Ad-dalilul aqliyu ala sifatil hayati. Nanti ada penjelasan Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat, di ayat berikutnya nanti, bahwa sifat hayat itu tidak ada ta'alluqnya, tidak ada apa? Ta'alluqnya. Qudrah dan iradah ta'alluqnya dengan al-mumkinat al-aqliyah. Gitu ya, masih ingat gak? Lalu sama' dan basar ta'alluqnya bikulli mawujudin, sifat sama dan basar. Kemudian sifat apa? Al-ilmu wal kalam, ta'alluqnya dengan apa? Bi al-wajibat wal mustahilat dan al-jaizat. Masih ingat gak? Apa bait syairnya? Apa bait syairnya? Dardir. Awang. Qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Terus apa terusannya? Ya, kalau dalam Jawharatut Tauhidnya mengatakan wa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Nanti ada bait syair mengatakan dalam Jawharatut Tauhid ini, summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat, summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Nah, beberapa ta'alluq sifat Allah sudah kita bahas sebelumnya, itu diantaranya sifat as-sam'u
sifat al-qudrah dan al-iradah. Nanti akan dibahas sisa selanjutnya. Ad-dalilul aqliyyu, dalil aqli ala sifatil hayati, dalil aqli atas sifat hayat. Famin awjazil masaliki, maka dari paling ringkas jalan-jalan fil istidlali atau metode-metode fil istidlali dalam mengambil dalil, ada anna Allah, atas bahwa Allah Ta'ala hayyun maha hidup, ayyuqala untuk dikatakan dalil aqli. Innal bari'a azza wa jalla, sesungguhnya Allah maha pencipta, azza wa jalla alimun, itu maha mengetahui, qadirun maha kuasa, muridun maha berkehendak. Wala yasihhu, dan tidak sah, illa ayyakunal muttashifu bihadhihi sifati, kecuali bahwa siapa yang bersifat dengan ini sifat-sifat, yaitu sifat al-ilmu, al-qudratu dan al-irada, bahwa dia hayyan, bahwa dia maha hidup. Jadi yang bersifat dengan sifat ilmu, artinya maha mengetahui dan berkuasa dan berkehendak, mestilah dia itu bersifat dengan sifat hidup, bersifat dengan sifat al-hayat. Wa idza kana hayyan, dan jika ada dia Allah hayyan maha hidup, fal hayyu, maka al hayyu maknanya huwal muttasifu bil hayati, dialah yang bersifat dengan sifat al hayat. Fasabata qat'an, maka telah tetap atau telah benar, qat'an secara pasti, annal bari'a ta'ala, bahwa Allah Ta'ala hayyun maha hidup, bihayatin dengan sifat hidup, sifat hayat, la tushbihu hayata ghairihi, yang tidak menyerupai akan hidup lainnya, minal ahya'i, dari segala yang hidup. Kama lima asbatna aqlan wa naqlan, karena apa yang telah menetapkan oleh kita, aqlan secara akal, wa naqlan dan secara syara', wujub mukhalafatihi, akan wajib berbedanya Allah li jami'il hadisati, bagi segala yang baharu. Subhanahu, maha suci dia Allah. Sudah kita bahas bahwa di antara sifat Allah adalah mukhalafatun lil hawadis. Maka dengan sifat ini tetaplah dan nyatalah bahwa sifat-sifat yang lainnya pada zat Allah, seperti sifat al-kalam, as-sama', al-basar, termasuk al-hayat dalam hal ini, itu semua tidak menyerupai makhluknya. Nah, jadi sifat hayat Allah bukan dengan darah, bukan dengan tulang, bukan dengan daging, bukan dengan ruh, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Wad dalilu ala wujubi hayatihi, dan dalil atas wajib sifat hayatnya Allah, bahwa Allah maha hidup, wujudu hadzal alami, adanya ini alam. Falau lam yakun hayyan, maka jika adanya Allah itu tidak hidup, lam yujad syai'un minal alami, maka tidak ada suatu apapun dari alam ini. Lakinna wujudal alami sabitun bil hissi wad darurati bila syakkin, akan tetapi adanya alam sabitun, itu benar adanya, nyata, real, bil hissi dengan indra, wad darurati dan dengan pasti, bila syakkin dengan tanpa keraguan. Buktinya alam ini ada, berarti itu bukti bahwa Allah maha hidup. Begitu. Itu dalil aqli bagi sifat al-hayat bagi Allah. Lanjut. Ad-dalilun naqliyu ala sifatil hayati, dalil naqli
atau sifat hayat. Dalil naqli itu adalah dalil syar'i. Jadi istilah dalil itu ada istilah namanya dalil naqli dan ada dalil aqli. Dalil aqli itu argumen rasional. Nah, kurang lebih begitu. Dalil akal. Dalil logika ditetapkan oleh akal. Tentu akal yang sehat. Ada lagi namanya dalil naqli. Dalil naqli itu disebut pula dengan dalil syar'i, ketetapan syarak. Atau sama juga disebut dengan dalil sam'i. Sama itu juga. Naqli atau syar'i atau sam'i. Faminal Qur'ani dalil naqli ala sifatil hayati atau sifat hayat. Faminal Qur'ani, maka dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup, dia Allah. Al-Qayyumu, yang tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun, dia Allah. Al-Qayyum maknanya itu, bahwa Allah tidak membutuhkan kepada suatu apapun dari ciptaannya. Tidak butuh kepada manusia, jin, malaikat. Tidak butuh kepada langit, arasy, al-kursi. Tidak butuh kepada tempat dan arah, karena tempat dan arah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, itu diantara kandungan makna Al-Qayyum. Nah, di dalam ayat ini ada penyebutan Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-Hayyu ay al-mawsufu bisifatil hayati al-azaliyatil abadiyah, yang maha hidup, yang bersifat dengan sifat hayat al-azaliyati, yang tiada bermula, al-abadiyah, yang tiada habis. Wa minal hadis, dan dari hadis, dalil naqli, ma rawahu Ibnu Majah, apa yang telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Tirmidzi, dan oleh At-Tirmidzi, wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda ia, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama, mi'atan 100, illa wahidan, kecuali satu. Itu maksudnya 99. Yang 99 ini yang disebutlah dengan apa? Al-Asmaul Husna. Adapun hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terikat oleh hitungan jumlah. Hanya Allah yang mengetahui. Cuma yang 99 ini yang kemudian disebut dengan apa? Al-Asmaul Husna, yang oleh Rasulullah disebutkan secara keseluruhan dalam satu redaksi hadis. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan lainnya. Summa dzakara, kemudian menyebutkan oleh Rasulullah, minha, daripadanya, nama-nama Allah yang 99 tersebut, Al-Hayyu. Nah, di antara nama-nama tersebut adalah Al-Hayyu. Artinya yang maha hidup. Ay al-mawsuf bisifatil hayat al-azaliyatil abadiyah. Apal enggak Asmaul Husna? Dari depan sampai belakang.
dari depan sampai belakang, bukan depan dan belakangnya doang. Semuanya dari depan sampai belakang. Ada keistimewaan terkait hadis ini tentang Al-Asmaul Husna. Rasulullah mengatakan, "Man ahsaha dakhalal jannah." Siapa orang yang merincinya. Makna harfiah ahsaha artinya merincinya, menghitungnya dan menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, penjelasannya kata para ulama artinya meyakini makna-maknanya di samping dia hafal dan meyakini makna-maknanya dengan keyakinan yang benar sesuai tuntutannya, sesuai tuntunan syariat itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Baca itu. Waqad naqala al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dan telah menukil oleh al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari fi risalatin, dalam satu risalah, lahu baginya al-Imam al-Asy'ari rahimahullah, ila ahli Tsaghri, kepada ahli as-Saghr, orang-orang di pinggiran daripada wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam. Wilayah-wilayah apa? Ya pokoknya kesimpulan ke seluruh umat Islam, termasuk sampai kepada pelosok-pelosok yang menjadi perbatasan antara wilayah kekuasaan umat Islam dengan orang-orang kafir. Bibabil abwabi, di babil abwab, was-Sahrastani, asy-Syahrastaniyu, dan telah mengutip pula menukil pula oleh asy-Syahrastani Abul Fatah al-ijma'a, akan ijma'. Abul Hasan al-Asy'ari mengutip ijma', Asy-Syahrastani mengutip ijma', kesepakatan para ulama ala wujubi sifatil hayati lillahi azza wa jalla, atas kewajiban adanya sifat hayat lillahi bagi Allah azza wa jalla. Dan ijma' itu juga termasuk dalil naqli. Ijma' para ulama, ijma' itu ittifaqul mujtahidin, jadi kesepakatan para imam mujtahid. Jadi bukan sembarangan, bukan orang-orang awam yang bersepakat, bukan orang-orang model kita. Orang-orang awam walaupun banyak bersepakat atas sesuatu, umpama bersepakat, kagak dianggap. Jadi yang dimaksud ijma' itu apa? Ittifaq al-mujtahidin, kesepakatan para mujtahid atas satu perkara daripada perkara syara, fi asrin minal usur, dalam satu masa dari beberapa masa. Satu masa bersepakat mereka, misalkan ada masalah lain bersepakat mereka, masalah lain bersepakat mereka, para ulama saat itu para imam mujtahid. Nah, ini hasil ijma' para mujtahidin ini jangan sampai membakar atau menyalahi ijma' para mujtahid sebelumnya. Nah, karena itu ijma' itu menjadi hujjah karena tidak saling bertentangan satu atas lainnya. Walaupun ketetapan ijma' itu ada kalanya di kalangan para imam mujtahid dalam masa tertentu. Di masa kita sekarang nggak ada mujtahid, nggak ada. Maka di masa tertentu.
Pada setiap periode yang di dalamnya ada para imam mujtahid, lantas mereka bersepakat, nah maka ijma'nya tersebut mu'tabar, artinya dianggap secara syara dan dijadikan hujjah syar'iyyah, dijadikan masdar min masadir tasyri' al-islami, jadi sumber hukum, sumber dalam penetapan hukum-hukum syara setelah Al-Quran dan hadis. Tingkatannya begitu, Quran, hadis, kemudian ijma'. Jadi dia termasuk apa? Sumber atau rujukan dalam menetapkan hukum-hukum syara. Jadi ketika disebut para ulama telah sepakat ijma' dalam perkara ini, maka ijma'nya mereka itu dijadikan apa? Landasan hukum oleh kita. Nah, begitu. Terkait sifat hayat misalkan, dalam hal ini telah sepakat oleh para ulama bahwa Allah memiliki sifat hayat tersebut, maka ijma' ini dijadikan apa? Landasan, rujukan dalam ketetapan kebenaran adanya sifat hayat tersebut bagi Allah. Setelah Al-Quran, setelah hadis, kemudian ijma'. Nah, ini disepakati oleh para ulama, tiga perkara ini sebagai masdar min masadir tasyri' al-islami. Kemudian yang keempat, qiyas. Al-qiyas juga dipegang oleh jumhur al-ulama. Qiyas menjadi apa? Metode untuk menghasilkan istinbat hukum, intisari hukum, yang metode qiyas ini juga dipakai oleh mayoritas ulama, sehingga qiyas pun, metode qiyas ini juga menjadi apa? Masdar min masadir tasyri' al-islami. Jadi sumber hukum, sumber ketetapan hukum di dalam penetapan hukum-hukum dalam syariat Islam. Yang muttafaq ini tiga, disepakati oleh semua ulama. Qiyas juga sama, qiyas dipegang oleh mayoritas ulama, terutama yang tiga, itu Al-Quran, hadis, dan ijma', disepakati oleh para ulama sebagai apa? Landasan atau sumber ketetapan hukum-hukum syara'. Wallahu a'lam bishawab.